Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya kurang semangat Kak Cicin. Kita sapa sekali lagi ya Kak Cicin. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis. No, siapa takut? Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, malas miroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, malas miroha. Sadarion, hari ini anak-anak kami sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bawalah kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang duniawi, karena hanya Engkaulah pengharapan dan keselamatan kami. Kiranya Engkau mengasihi dan menunjukkan jalan kepada kebahagiaan, agar kami memperoleh rahmat-Mu yang besar itu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu duduk kembali. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Musik Bang. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat.
pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ulang dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Markas iblis. Iblis ku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, sabarkan Injilnya. Lompat yang tinggi ya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Yesaya membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Yesaya membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke adik-adik, sekarang kakak persilakan duduk kembali. Kita akan membacakan hukum Taurat yang dibawakan oleh Kak Keti. Oke Kak, jadi hukum Taurat kali ini kita ambil dari hukum Taurat kedua. Kemarin kan udah hukum Taurat ke-1. Sekarang adik ikut-ikutin baik-baik ya. Hukum Taurat kedua. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air, di bawah bumi di bawah bumi, untuk disembah untuk disembah atau dituruti. atau dituruti. Oke, dihafalkan baik-baik ya. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Berkat. Ulang dari awal ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupmu selagi
Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu untuk setiap berkat yang masih boleh kami terima hingga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu yang kami adakan secara live streaming. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berikanlah kepada anak-anak kami sekolah minggu kedamaian hati dan pikiran, agar mereka dapat mengerti apa yang menjadi permintaan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan shalom bagi anak-anak kami sekolah minggu dimanapun saat ini berada. Memang berharap anak-anak kami sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan sukacita, dan kalaupun mungkin ada yang kurang fit atau kurang sehat, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan lewat obat yang dimakan, lewat para medis yang merawat, sehingga pada hari-hari yang akan datang secepatnya bisa pulih dan bisa kembali mengikuti aktivitasnya seperti sedia kala. Firman Tuhan yang menjadi natskofbah bagi kita dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini tertulis dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Seluruhnya anak-anak kami sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah kita pada hari ini adalah melakukan kebenaran seumur hidup. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin sebutan orang benar sudah sering kita dengar. Tetapi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan orang benar? Karena menjadi orang benar tentu saja bukan segampang membalikkan telapak tangan. Tentu akan banyak mengalami godaan, mengalami hambatan dan tantangan di dalam perjalanan hidupnya. Lewat perikop ini, lewat nats khotbah bagi kita pada hari ini, yang dimaksud dengan orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena perbuatan-perbuatan mereka yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, mungkin kalau dalam kisah di Alkitab
kita bisa melihat, mengambil contoh siapa tokoh yang bisa disebutkan sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan. Sebut saja mungkin Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah sebagian dari contoh orang benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kehidupan daripada orang-orang yang benar yang disebutkan dalam nats khutbah ini? Yang pertama, mulut orang benar penuh dengan hikmat. Mulut orang benar penuh dengan hikmat, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 37 ayat yang ke-30. Di sana disebutkan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi dalam kehidupan anak-anak kami sekolah minggu sehari-hari, mungkin yang dimaksud dengan kehidupan yang benar di sini bisa dengan tidak melakukan kebohongan kepada orang tua. Katakan ya kalau ya, tapi katakan juga tidak kalau tidak. Yang kedua, apabila mereka berseru-seru, maka Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dan yang ketiga, setiap orang benar akan memperoleh berkat di dalam kehidupannya, sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Amsal 10 ayat 6. Di sana dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Lewat nats khotbah pada hari ini, ada 3 berkat yang akan didapatkan oleh orang-orang benar di dalam kehidupannya, sebagaimana tertulis di ayat 13, yaitu orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Kenapa pemazmur ataupun Raja Daud mengumpamakan orang benar seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon, bukan seperti pohon mangga ataupun pohon jambu yang mungkin sudah sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin ada di pekarangan rumah kita masing-masing. Mari kita lihat anak-anak kami sekolah minggu, apakah yang menjadi kelebihan daripada pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Setiap orang yang berada di padang gurun Timur Tengah, biasanya mereka akan bersukacita apabila dalam pengembaraannya menemukan sebatang pohon kurma. Kenapa? Di samping buahnya yang banyak nutrisinya, pohon kurma juga menjadi berkat bagi pengembara yang berjalan di padang pasir. Kenapa? Karena apabila ada pohon kurma di padang pasir, tentu pohon kurma itu akan menjadi berkat, karena sudah pasti di sekitar pohon kurma tersebut akan ada sumber air. Mungkin anak-anak kami sekolah minggu pernah mempelajari di sekolah masing-masing apa itu namanya oase. Oase ini adalah sumber air di gurun pasir yang jarang ditemukan. Anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pohon kurma ini memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, pohon kurma ini bisa tumbuh dan bertahan di padang pasir dengan cuaca yang sangat panas. Kalau mungkin di tempat kita ini di Indonesia dengan cuaca 38 derajat atau 40 itu mungkin sudah sangat panas,
Kalau di Timur Tengah cuaca 45 sampai 50 derajat itu merupakan cuaca yang biasa. Tetapi pohon kurma sebagaimana Amang sebutkan tadi bisa bertahan hidup di sana. Karena apa? Akar dari pohon kurma biasanya masuk ke dalam tanah dengan jarak yang cukup jauh. Pohon kurma biasanya kalau ditanam oleh orang-orang yang ada di Timur Tengah, sebelum akarnya mencapai sumber air, dia tidak akan tumbuh ke atas. Jadi kenapa pemazmur mengumpamakan kehidupan orang-orang benar seperti pohon kurma? Bisa hidup, bisa bertahan di padang pasir dengan cuaca yang sangat panas. Jadi demikian juga anak-anak kami sekolah minggu lewat perumpamaan pohon kurma ini kiranya menjadi berkat bagi para teman-teman, bagi para orang tua. Ada anak-anak dalam kehidupan kita saat ini tidak disenangi oleh teman-temannya, bahkan mungkin tidak disenangi orang tua ataupun tetangga. Karena mungkin kalau datang ke rumah seorang tetangga, mungkin seorang tua tetangga bilang, ini anak ini kok datang ke sini. Kenapa? Karena mungkin anak yang dimaksud suka menjahili temannya, suka mengambil mainan temannya, atau mungkin suka melawan orang tua. Tapi Amang yakin dan percaya bahwasanya setiap anak-anak kami sekolah minggu yang ada di gereja kita semuanya menjadi anak-anak yang baik dan penurut bagi para orang tuanya. Yang kedua, anak-anak kami sekalian tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Sekali lagi, kenapa pemazmur mengumpamakan kehidupan orang benar seperti pohon aras di Libanon? Pohon aras ini juga memiliki keunikan. Yang pertama, tingginya bisa mencapai 37 sampai 40 meter. Bayangkan, sebuah pohon yang sangat tinggi dan diameternya atau besarnya bisa mencapai 5 sampai 6 meter. Dan kalau kita baca kisah di Alkitab, bagaimana Raja Salomo membangun Bait Allah, semuanya menggunakan pohon aras untuk tiang penyangga dari Bait Allah yang dibangunnya. Demikian juga kerajaannya semuanya menggunakan pohon aras. Kenapa pohon aras ini menjadi pohon yang unik? Karena di situasi yang cukup ekstrim sekalipun, di situasi musim yang berganti-ganti, pohon aras bisa bertahan dan berdiri kokoh. Kenapa? Karena pohon aras ini tidak bisa dimakan oleh rayap. Kenapa tidak bisa dimakan oleh rayap? Karena pohon aras mengeluarkan cairan wangi yang sangat tidak disukai oleh rayap. Dan berkat yang ketiga, sesuai dengan khotbah ini, yaitu sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya anak-anak kami sekalian, setiap orang benar walaupun sudah menjadi tua, dia tidak akan berhenti melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar. Kalau kita ibaratkan sebuah pohon, apabila pohon itu sudah tua, tentu tidak akan dapat menghasilkan buah lagi. Tetapi dalam nats khotbah ini, orang-orang benar walaupun sudah berumur senja, sudah tua, senantiasa akan memberikan buah yang baik. Bukan berarti dalam artian yang sebenarnya sudah tua tetap gemuk dan segar, bukan seperti itu maksudnya, tetapi tidak berhenti melakukan hal-hal yang baik.
Oleh karena itu anak-anak kami sekolah minggu yang nantinya akan menjadi penerus kami, para orang tuamu di gereja ini, tentu anak-anak kami juga akan beranjak dewasa. Kalau mungkin sekarang masih sekolah minggu, nanti sesuai dengan usianya akan masuk ke jenjang remaja, masuk juga ke PP, dan yang PP akan berkeluarga menjadi orang tua seperti kami. Karena itu lewat firman ini, apa yang menjadi kesimpulan, yang menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak kami sekolah minggu. Lewat perikop ini Tuhan berpesan kepada kita supaya anak-anak kami senantiasa melakukan kebenaran seumur hidup. Sebab setiap orang yang melakukan kebenaran akan bertunas seperti pohon kurma yang menjadi berkat di tengah cuaca panas terik seperti di gurun pasir, dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon yang tetap kuat dan berdiri teguh di tengah cuaca ekstrim yang berganti-ganti dan tidak akan rusak dimakan oleh rayap. Kiranya anak-anak kami sekolah minggu diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan lewat nats khotbah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kehadirat-Mu pada saat ini, di mana Tuhan lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, Tuhan mengingatkan kami supaya kami seluruhnya di dalam perjalanan hidup kami, terutama anak-anak kami sekolah minggu, senantiasa melakukan kebenaran di sepanjang hidupnya. Kami Tuhan meyakini apabila hanya mengandalkan kemampuan kami, mengandalkan pikiran kami tidak akan mampu untuk menjadi orang benar di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Karena itu Tuhan, berikan pada anak-anak kami sekolah minggu dimanapun saat ini berada, pemahaman, pengertian untuk dapat menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan kebenaran di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap kegiatan sekolahnya, sehingga seluruhnya anak-anak kami sekolah minggu menjadi anak-anak kebanggaan bagi para orang tua dan terutama menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami bawakan di dalam doa kami. Barangkali Tuhan ada di antara anak-anak kami sekolah minggu yang saat ini sedang terbaring lemah dikarenakan kondisi sakit. Kami bawakan di dalam doa kami, Tuhanlah yang menyembuhkan lewat para medis, lewat obat-obat yang dikonsumsi, sehingga secepatnya bisa pulih dan dapat bermain dengan teman-temannya, melakukan aktivitasnya sehari-hari. Demikian juga kami para orang tua daripada anak-anak kami sekolah minggu, kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan setiap harinya, supaya itu dapat memenuhi kebutuhan dari setiap anak-anak kami yang Tuhan titipkan di tengah keluarga kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami masih layak di hadapan Tuhan dan juga dilayakkan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, untuk hafalan minggu ini
terambil dari Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Dihafal ya adik-adik. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi segala puji syukur. Firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita sama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Bye.